Seiring dengan dibukanya kebijakan bebas visa di Cina, banyak gadis-gadis Korea yang cantik datang ke Cina. Di antara mereka, yang paling banyak dibicarakan adalah seorang gadis yang penampilannya biasa saja. Awalnya, gadis yang memiliki kecemasan tentang penampilannya ini hanya ingin mencoba makeup Cina. Siapa sangka, setelah dia berdandan, penampilannya menjadi menarik. Makeup China jauh lebih cantik dibandingkan dengan Korea. Video dimulai dengan gadis itu mengamati dirinya di hotelnya di Nanjing. Meskipun ini adalah hotel termurah, dia merasa kamar tersebut cukup lengkap dan dia cukup puas. Setelah berdandan dengan santai, gadis itu memesan taksi untuk pergi makan sate domba. 약간 양배추 절임 같은 걸 따뜻하게 먹는 느낌. 새콤해요. Selama makan, dia sangat menyukai kimchi. Gadis ini memang tidak bisa melupakan kimchi, meskipun sudah berada di Cina. Setelah kenyang, dia pergi ke Taman Suanu yang terletak tidak jauh dari situ. Melihat danau yang lebih besar dari Sungai Han, dia dengan tulus mengagumi betapa luasnya Cina. Dia terpesona dan menikmati berbagai pemandangan hingga malam tiba, baru dia kembali ke hotel untuk beristirahat. Gadis itu awalnya berniat memesan makanan, tetapi dia menyadari bahwa dia telah ditipu. 메이크업으로 시켰거든요. 근데 시켰는데 무슨 그 새콤한 설탕 있어요. 그거에 절인 구아바인 줄 알고 시켰는데. Selain insiden kecil itu, rasa makanan lainnya cukup sesuai dengan seleranya. Keesokan paginya, gadis itu memesan taksi untuk pergi ke toko Hanfu dan berdandan. Dengan penampilan yang dirias dengan baik, dia bahkan tidak percaya bahwa orang di cermin adalah dirinya. Setelah selesai berdandan, gadis itu ingin pergi ke Lau Mendong untuk berfoto. Di tengah suara klik kamera yang berulang, dia mengambil banyak foto kenang-kenangan. 개무거운 중국 머리에서 벗어나긴 했거든요. 얼굴로 다녀야 된다는 게 좀 그렇긴 하지만 뭐 여긴 중국이니까 괜찮겠지? Setelah sesi foto, gadis itu mulai mengeluh karena merasa lapar. Saat berjalan, dia melihat toko kue dan merasa sedikit lapar. Jadi dia mulai mencicipi makanan penutup. Ternyata, tidak ada orang asing yang bisa menolak makanan Cina. 나 방금 빙수 먹었는데 배고픈가 봐요. 계속 먹을 거 볼 때마다 먹어보고 싶네. 배고픈 게 맞는 것 같아. 저녁을 먹어야 되나 그럼? Merasa belum kenyang, dia pergi mencicipi bebek garam yang terkenal di Nanjing. Melihat daging bebek yang harum, gadis itu langsung masuk ke mode makan besar. Setelah makan, dia membeli segelas teh susu yogurt. Melihat penampilannya, komentar di layar langsung ramai. Gadis itu sepertinya telah menjalani kehidupan yang sulit di Korea. Dan sekarang di Cina, dia merasa seperti membalas dendam dengan makan sepuasnya. Di sore hari, gadis itu pergi ke kuil Konfusius yang terkenal di daerah tersebut. Setelah berfoto dengan patung Konfusius, dia pergi kembali ke hotel. Saat melepas makeup, dia menyadari bahwa dia merasa lapar lagi. 머리도 얼른 감아야겠다. 바삭바삭거리네. Keesokan paginya, blogger itu naik kereta ke Shanghai. Begitu tiba, kecemasan tentang penampilannya kembali muncul. Jadi dia segera memanggil taksi menuju toko makeup terdekat. Setelah berdandan, gadis itu merasa lebih percaya diri dan bahkan berkomentar bahwa dia tidak percaya ini adalah salah satu dari 4 keajaiban Cina. 받아보는 것도 재밌을 것 같아요. 이건 다 해서 6만 얼마 정도고 한국은 이렇게 받으면 거의 한 10몇만 원 나오는 거에 비해 너무 저렴. Dia juga ingin membeli beberapa pakaian. Tetapi saat mencoba baju, dia tertarik pada kacamata di sampingnya. Melihat penampilannya dengan kacamata, dia merasa ingin berdiri di depan cermin sepanjang hari. Setelah menghabiskan pagi untuk mencoba baju, gadis itu mengikuti panduan menuju restoran daging cabai yang sangat sesuai dengan selera orang Korea. Setelah makanan datang, dia terkejut melihat orang Cina sekarang langsung menggunakan rice cooker untuk menyajikan makanan. Setelah makan, gadis itu pergi ke Wukang Building dan bernegosiasi dengan seorang fotografer di sampingnya. Setelah beberapa perubahan yang dilakukan oleh salah satu dari 4 keajaiban Cina, gadis itu sangat menyukai foto-foto baru yang diambil. 진짜 예쁘다. 보니까 이게 카메라 자체에도 약간 필터가 걸려 있어요. 그래서 이미 사진이 엄청 잘 나오는데 이걸 또 포토샵을 해서 주시네요. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk melihat Menara Oriental Pearl di Shanghai. Dia mencari tempat yang bisa melihat Menara Oriental Pearl sambil menikmati teh sore. Hingga malam tiba dan lampu menyala, gadis itu baru menyadari betapa gemerlapnya Menara Oriental Pearl di malam hari. Dengan 1 hari tersisa di Cina, gadis itu memutuskan untuk pergi ke kota terakhir dalam perjalanannya. Begitu pagi menjelang,
Dia sudah naik ke jalan menuju Baotu Spring. Melihat tempat yang dijuluki sebagai mata air terbaik di dunia, gadis itu memuji keindahannya. 이게 바닥에서 자연적으로 저렇게 올라오는 거래. 우리나라 그 마사지기처럼. Setelah berkeliling seharian, gadis itu mencari restoran dumpling terdekat untuk makan. Dengan mahir menggunakan ponselnya untuk memesan, meja di depannya segera dipenuhi makanan lezat. Setelah mencicipi satu suap, dia langsung terpesona dengan rasa tersebut. Dia tidak sempat berbicara tentang pengalamannya, hanya fokus pada makanan. Setelah kenyang, gadis itu memutuskan untuk berjalan-jalan untuk mencerna makanan, merasakan suasana sejarah di sekitar bangunan. Dia mulai berpikir untuk tinggal di sini karena tempat ini sangat menenangkan. Sebelum meninggalkan Cina, gadis itu memutuskan untuk makan dengan baik. Dia mencari restoran yang banyak direkomendasikan oleh orang Korea. Melihat udang goreng yang berkilau di depan matanya, gadis itu segera mencicipinya. 다해서 3만 원이었어. 정말 별짠데? Di akhir video, gadis itu menyatakan bahwa Cina benar-benar tempat yang cocok untuk berlibur. Tidak seperti Korea yang sering terasa membosankan. Segala sesuatu di sini membuat orang merasa nyaman. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.